nama aku Dika, aku ada di kelas MIPA 8.6 dan aku nomor 117 dan aku mendapat tugas dari Ibu Reno selaku guru pengajar Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Salatiga. Terima kasih karena sudah memberikan koprak ini, dan saya berkesempatan untuk mengajarkan koprak ini dengan mengulas buku fiksi. Buku ini ditulis oleh R.L. Stine. R.L. Stine ini adalah penulis buku Goosebumps sama Fear Street, dan dia menulis buku tentang horor, tapi horornya ringan, buku horor yang layak dibaca oleh anak-anak karena novel ini berbasis anak-anak dan bahasanya bahasa Indonesia begitu. Dan ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, dan ini dicetak pertama kali itu 1998 dan yang terbaru ada 2015. Untuk sinopsisnya kita bisa diisi. Ini sangat mudah sekali karena ini tuh kayak bacaan anak-anak dan tokoh-tokohnya itu sering kali itu remaja di area sekolah begitu. Untuk sinopsisnya itu ini ada satu anak itu yang bernama Tommy, dan dia itu memiliki orang tua yang baru saja menikah, dan orang tuanya itu memiliki ibu tiri gitu loh, memiliki ibu tiri, dan ibu tirinya tuh menyalahkannya di suatu sekolah. Dia tuh tidak membenci sekolahnya, tetapi dia tuh selalu kayak indigo gitu, dan dia suka mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain, dan dia merasa gelisah gitu. Dan kondisi sekolahnya pun sangat luas dan lebar gitu, sangat kayak banyak orang, diceritakan di sini banyak orang itu tersesat di dalam sekolah itu. Dan kebetulan Tommy tersesat pada suatu ruangan tertentu, dia terjebak dan mengalami spiritual gitu, perjalanan spiritual, dan dia selalu mendapatkan kejutan-kejutan dari makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Dan pada akhirnya si Tommy dimintai tolong gitu, dan akhirnya Tommy bisa mendapatkan sekolahnya. Dan di sini fokus masih gantung karena ini seri 1 ya, karena jadi nggak tahu selesainya bagaimana. Tapi di sini yang jelas adalah perjalanan spiritual yang dialami oleh Tommy ini selama dia pindah sekolah itu, dan dia mengalami pertemuan dengan makhluk halus, dan dia mendengar suara-suara, lebih banyak suara, dan ini sangat ringan banget untuk dibaca. Untuk selanjutnya mungkin aku akan membacakan video tentang buku ini yang seri 2, nanti aku akan upload ke YouTube. Dan untuk kekurangan kelebihannya ya adalah karena ini kelebihannya yaitu penggunaan bahasanya yang mudah dipahami oleh anak-anak, dan halamannya tidak cukup banyak juga sih, maksudnya hanya cuma 100-an gitu, banyak series gitu, dan ceritanya itu pun berlanjut gitu. Jadi ya mungkin anak-anak itu bisa memahaminya gitu, dan penggunaan bahasanya juga tidak terlalu formal, dan ini adalah buku fiksi yang sangat recommended banget. Dan untuk kekurangannya adalah tidak cocok untuk pecinta novel yang sudah paham tentang novel yang gimana, tidak cocok untuk pencinta novel yang ceritanya tuh, karena ceritanya tuh monoton gitu loh, kayak mudah ditebak gitu. Kalau anak kecil itu imajinasinya masih gede, dan logikanya belum jalan gitu, maksudnya tidak terlalu jalan. Dan kalau orang dewasa membaca ini kayak udah tahu alur ceritanya bakal jatuhnya kayak gimana gitu, dan penggunaan bahasanya pun terlalu anak-anak gitu. Dan ya memang ini novel anak-anak dan tidak cocok untuk anak dewasa. Dan kekurangannya pun ceritanya tuh gantung setiap bukunya, tapi kita harusnya membaca dari part ke part gitu. Kita tidak bisa membaca buku 1 ke buku 2 langsung buku 3 gitu, tidak bisa, kita harus urut gitu. Saran saya, jika Anda pecinta novel khususnya anak-anak atau remaja, jika kalian
penyuka novel yang cerita horor, kalian bisa baca ini, seru banget. Isinya di sini seru banget dan kalian bisa mengimajinasikannya, karena ini kayak kita tuh terjun dalam dunianya di sini gitu. Jadi kita bisa masuk di sini dan kita bisa mencernanya. Cocok banget, dan ini harganya cukup murah, yaitu dengan 25.000 di Gramedia. Kalian cocok banget, silahkan baca. Terima kasih.